Kenapa seperti itu? Soalnya di awal saya pengen Instagram saya itu jujur. Memang di hidup ini kalau menurut saya keluarga nomor satu gitu Pak. Based on apa? Mungkin dari orang tua ya Pak ya. Jadi bapak saya kebetulan itu first generationnya lah. Jadi memang bukan dari keluarga yang berada awalnya, tapi keluarga yang pejuang gitu. Setelah itu bapak saya bikin satu perusahaan, terus saya dipercaya untuk pegang. Dan memang dari kecil itu yang saya lihat adalah bapak saya selalu bawa saya di kerjaannya gitu. Jadi artinya dari awal bapak saya punya project, saya masih umur belasan tahun diajak. Saya meeting dengan orang, saya ikut juga. Jadi lama-kelamaan saya ngerasa beda lah Pak. Jadi kita bisa bilang kerjaan dan keluarga itu menyatu dalam seharian. Jadi memang prinsip bisnis yang bapak saya ajarkan itu adalah gimana caranya kita tetap bisa menjalankan bisnis dengan 100%, tapi keluarga itu nggak boleh kelewatan. Nah, dari situ saya juga belajar. Ternyata setelah saya ini menjadi seorang orang tua gitu, saya udah punya anak, saya selalu ajak anak saya ke proyek Pak. Jadi memang Sabtu Minggu itu paling menyenangkan karena saya ajak anak saya ke perumahan saya, contoh yang di Bogor gitu. Dia lihat rumah contohnya, dia seneng gitu. Jadi saya berharap juga nantinya bakal ada tumbuh kecintaan dia sama arsitektur, sama perumahan, seperti itu sih Pak. Ya bagus sekali ya Pak, mungkin bisa jadi contoh nih Pak. Wah, thank you. Karena kebanyakan family itu kadang-kadang terkalahkan karena terlalu sering meeting ya Pak. Betul. Meeting sana, meeting sini, tapi Bapak sudah mulai mengajak anak Bapak kalau Sabtu Minggu ke project gitu kan. Betul. Jadi wah itu keren, jadi enjoy juga ya. Betul. Malah bisa jadi bercengkrama sama istri juga kan. Betul. Menurut lo ini kira-kira apa yang perlu, karena bagaimanapun istri ini punya pengaruh besar dalam pengambil keputusan dari suami. Betul banget Pak. Pak, Bapak hobi main golf gak sih? Contoh golf ya Pak ya? Dulu. Terus dari beberapa orang yang tanya ini, sebenarnya mereka mau jawabnya gini, saya main golf tuh sebenarnya gak suka-suka banget, tapi saya senang menjadi orang yang punya waktu luang untuk main golf. Nah itu kan artinya privilege untuk dia gitu Pak. Tapi kalau untuk saya tuh privilege saya adalah saya senang jadi orang yang punya waktu lebih luang untuk bersama keluarga. Itu bedanya sih sebenarnya. Seharian saya mungkin yang orang jarang tahu ya, pagi-pagi pasti saya antar anak sekolah. Itu udah kewajiban gitu, walaupun ada supir ya saya tetap antar gitu. Saya nggak pengen nantinya hubungan saya sama anak itu jauh Pak. Soalnya kalau kita lihat gini, secara global memang kita nggak bisa bilang ini baik-baik aja gitu Pak. Tapi kalau kita bicara skala nasional gitu Pak, saya sendiri pelaku di bisnis ini gitu Pak. Saya rasa selama kita punya produk yang tepat, dengan fleksibilitas desain ataupun fleksibilitas konsep yang kita bisa atur sedemikian rupa, harusnya pasar itu masih ada. Jadi gimana caranya kita memainkan kebutuhan seseorang gitu. Karena saya juga baca tuh kalau nggak salah dari tulisannya Pak Ali Trengada ya, dia sempat bilang dulu itu market di Indonesia itu lebih ke market driven. Jadi artinya kita keluarin barang juga orang beli-beli aja gitu. Kalau sekarang kita harus supply driven Pak. Artinya apa? Kita harus bikin produk baru, konsep baru, orang beli. Jadi kalau kita lihat juga beberapa developer besar juga melakukan itu ya Pak. Jadi kalau sekarang kita lihat mungkin 5 tahun sebelumnya, mega cluster itu beneran jadi hal favorit. 40 hektar, buka cluster 1, 2, 3, 4. Kita lihat di pengembang besar pun sekarang lebih suka bikin project tuh mungkin walaupun nantinya besar, cuma seakan-akan daerah 3-4 hektar ini jadi satu perumahan. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang baru terus. Karena semakin banyak developer, semakin banyak produk, orang itu makin banyak pilihan. Dan orang cenderung lebih mau yang baru dibanding yang lama. Welcome to SOS Podcast. 4 orang-orang hebat bicara. Oke, welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, Selegram. Waduh, bukan Pak Ismet. Developer. Pokoknya Instagram itu udah ratusan ribu ya. Waduh, berapa ya? udah 600.000 atau berapa gitu ya. Apalagi istrinya ya. Jadi memang Pak Adi ini luar biasa ya, businessman, family man. Pak Ismet. Dan di Instagramnya malah lebih banyak tentang keluarga ya Pak ya. Iya, betul. Oke, Pak Adi Guna bisa ceritakan tentang Pak Adi Guna ini siapa dan bisnisnya apa nih Pak? Oke, thank you Pak Ismet. Sebelumnya perkenalkan saya Adi Guna. Jadi kalau Pak Ismet kenal dunia properti ini mungkin ada yang panggil saya Pak Adi Guna, Pak Adi, ada yang bilang Pak Kang lah gitu ya Pak ya. Karena memang saya ini di dunia properti dari saya masih kecil sekali Pak.
dari umur 19 tahun. Wow. Jadi biasanya waktu saya ketemu orang, oh ini siapa nih, ada bocah kecil ikut-ikutan gitu. Dan memang yang tadi Pak Ismet sebutkan di awal, saya setuju ya Pak ya. Orang tuh banyak yang bingung sebetulnya, kerjaan saya itu apa gitu Pak. Jadi sedikit cerita Pak Ismet, kalau saya lagi bareng sama istri, kadang-kadang orang tuh nggak tahu suami lu kerjanya apa sih gitu. Nah, jadi banyak yang bilang jangan-jangan suaminya influencer juga ya? Jangan-jangan suaminya ini model juga atau gimana? Sebenarnya enggak Pak, saya pure 100% fokus di properti sebetulnya. Kebetulan saya sendiri salah satu shareholder dari salah satu grup developer namanya Mas Group. Kita sendiri udah berdiri dari tahun 2013 dan sampai sekarang kita ya kurang lebih ada sekitar 27 proyek yang lagi ongoing dan sudah berjalan. Kurang lebih gitu Pak Ismet. Pak Adi juga sebenarnya ini kan ya arsitek ya? Iya betul. Jadi background pendidikan saya memang awalnya arsitek Pak. Jadi dari awal background keluarga saya sebenarnya hukum semua Pak Ismet. Jadi dari bapak, ibu, bahkan sampai istri saya pun itu keluarganya hampir semuanya notaris Pak. Jadi sebenarnya saya sendiri nih yang nyemplung di developer. Lebih gitu Pak Ismet. Iya, saya dengar Pak Adi kan, saya waktu ketemu Bapak yang lalu ya, Pak Adi bilang, ini gara-gara gue syuting produk di produknya Bapak, di proyek Bapak kan, tiba-tiba meledak. Ya. Baru saya tahu emang Bapak apa ya? Influencer kan? Iya betul. Padahal Bapak ownernya gitu, tapi karena dengan hati kali ya, tiba-tiba omsetnya kan bagus ya, karena di YouTube apa di IG ya? Dulu di YouTube Pak di awal. Di YouTube di awal ya, YouTube terus IG kan. Betul. Jadi enak ya Pak, punya duit, arsitek, juga influencer, juga artis ya kan. Waduh, karena bukan, Pak. Soalnya ganteng nih ya kan, apalagi kalau ketemu keluarga ya, udah family man ya. Betul Pak. Tapi sebenarnya gini, kalau saya ngeliat sendiri gini Pak, dulu kan memang waktu di zaman pandemi ya, saat itu memang kantor jarang masuk gitu kan, kita banyakkan work from home, terus juga mungkin yang di project pun lebih slow lah ya Pak. Kita juga ada sedikit kekhawatiran kalau nantinya kita nggak bikin satu gebrakan baru, penjualan bakal stuck gitu Pak. Saya lihat saat itu YouTube tuh jadi media yang paling pas lah, karena memang kita bisa review produk ini secara santai. Kalau kita ngomongin Instagram, TikTok itu pasti orientasinya untuk video 1 menit atau paling maksimal 90 detik gitu Pak. Cuma di YouTube kita bisa kasih lihat kualitas-kualitas apa aja yang kita punya gitu. Tapi memang di awal itu saya nggak pernah nge-branding diri saya sendiri sebagai ownernya. Jadi saya khawatir saat saya ini udah maju sebagai owner. Jualan gitu. Orang tuh, oh ini jualan, nggak mungkin autentik gitu Pak. Nah akhirnya saya bikin sama istri saya seakan-akan kita jalan-jalan nih cari rumah. Nah memang tapi rumah yang kita kunjungin rumahan saya sendiri sebetulnya seperti itu. Tapi akhirnya seneng juga sih. Waktu itu mungkin waktu saat masih aktif ya Pak, saya itu sempat kunjungin beberapa produknya teman-teman juga gitu. Jadi saya banyak belajar lah. Dulu namanya cek properti sebelah bahkan. Karena saya ngecek juga cek gitu. properti sebelah. Betul, karena waktu itu saya ngecek beberapa teman-teman juga lah di grup kita juga Pak, di Sinergi nih Pak. Jadi dari situ banyak belajar juga lah. Banyak ketemu orang, ketemu Pak Ismet juga akhirnya kan itu kesempatan luar biasa sebenarnya. Iya Pak, sebagai seorang Chief Marketing Officer juga owner, bagaimana Bapak membagi waktu antara bisnis dan keluarga, karena di Instagram Bapak kan banyak family ya. Betul. Dibandingkan bisnis ya, padahal Bapak pebisnis yang sukses dan sudah 23 proyek. 27 proyek. 27 proyek kan. Ya. Bisa ceritakan Pak? Ini juga sebetulnya banyak. Kebetulan kan memang divisi Markom di Mas Group baru terbentuk kurang lebih 1-2 tahun belakangan lah Pak. Jadi saya di salah satu manajer saya tuh ngomong, Pak, branding Bapak di Instagram tuh terlalu family Pak. Maksudnya orang nggak tahu nih Bapak kerjanya apa. Jadi mungkin kalau Pak Ismet perhatikan tuh saya baru kasih tahu saya tuh developer dan saya baru upload project-project saya tuh kurang lebih sebulan terakhir sih Pak. Sebelumnya itu sama sekali nggak ada gitu. Nah kalau saya lihat sendiri, kenapa seperti itu? Soalnya di awal saya pengen Instagram saya itu jujur. Memang di hidup ini kalau menurut saya keluarga nomor 1 gitu Pak. Based on apa? Mungkin dari orang tua ya Pak ya. Jadi bapak saya kebetulan itu first generationnya lah. Jadi memang bukan dari keluarga yang berada awalnya, tapi keluarga yang pejuang gitu. Setelah itu bapak saya bikin satu perusahaan, terus saya dipercaya untuk pegang. Dan memang dari kecil itu yang saya lihat adalah bapak saya selalu bawa saya di kerjaannya gitu. Jadi artinya dari awal bapak saya punya project, saya masih umur belasan tahun diajak. Saya meeting dengan orang, saya ikut juga. Jadi lama-kelamaan saya ngerasa untuk di keluarga saya itu memang ada perbedaan dari pekerjaan dan keluarga itu lebih apa ya dibanding orang lain mungkin ya. Lebih
beda lah Pak. Jadi kita bisa bilang kerjaan dan keluarga itu menyatu dalam seharian. Jadi memang prinsip bisnis yang Bapak saya ajarkan itu adalah gimana caranya kita tetap bisa menjalankan bisnis dengan 100%, tapi keluarga itu nggak boleh kelewatan. Yeah. Nah, dari situ saya juga belajar, ternyata setelah saya ini menjadi seorang orang tua gitu, saya udah punya anak, saya selalu ajak anak saya ke proyek Pak. Jadi memang Sabtu Minggu itu paling menyenangkan karena saya ajak anak saya ke perumahan saya, contoh yang di Bogor gitu. Yeah. Dia lihat rumah contohnya, dia seneng gitu. Jadi saya berharap juga nantinya bakal ada tumbuh kecintaan dia sama arsitektur, sama perumahan, seperti itu sih Pak. Ya bagus sekali ya Pak, mungkin bisa jadi contoh nih Pak. Wah, thank you. Karena kebanyakan family itu kadang-kadang terkalahkan karena terlalu sering meeting ya Pak. Betul. Meeting sana, meeting sini, tapi Bapak sudah mulai mengajak anak Bapak kalau Sabtu Minggu ke project gitu kan. Betul. Jadi wah itu keren, jadi enjoy juga ya. Betul. Malah bisa jadi bercengkrama sama istri juga kan. Betul. Menurut lo ini kira-kira apa yang perlu, karena bagaimanapun istri ini punya pengaruh besar dalam pengambil keputusan dari suami. Betul banget Pak. Jadi Pak. Yang saya tambahkan gini, jadi kadang-kadang saya juga putar otak gimana caranya istri saya dan anak saya terlibat dalam pekerjaan saya gitu. Yeah. Karena jujur anak umur 4 tahun, istri juga kerja di content creator, sama urusan developer tuh agak jauh. Akhirnya saya ketemu nih Pak setelah pandemi. Kebetulan mungkin Pak Ismet juga lihat banyak sekali sebenarnya ya, developer yang sekarang tuh sadar akan arsitektur itu penting banget. Yeah. Jadi bikin rumah contohnya bagus, interiornya bagus. Setuju Pak Ismet ya? Setuju. Dari situ saya mikir gini, istri saya kebetulan content creator di bidangnya fashion dan lifestyle. Saya bikin rumah contoh saya itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi contoh, saya bikin dapur yang bagus supaya nanti kalau ada produk masuk soal alat-alat masak, syutingnya di perumahan saya. Nanti saat syuting ada yang salvo kan, Kak itu dapurnya bagus di mana? Oh itu di Mas Gro. Abis itu mungkin kamar tidur kita buat senyaman mungkin, wardrobe-nya bagus, tempat make up-nya bagus. Jadi nanti saat istri saya butuh syuting ya di situ aja gitu. Jadi secara nggak langsung soft selling sih Pak. Iya. Jadi itu unik juga ya Pak ya. Jadi karena istri Bapak content creator, ketika Bapak bikin show unit, Bapak dengan sepenuh hati. Betul sesuai. Karena ketika istrinya syuting bagus, berbalik lagi jadinya ya. Betul. Syutingnya hasilnya bagus, banyak yang bertanya, ini di mana? Di Mas Group ya? Betul. Wah keren tuh Pak ya. Bahkan anak saya pun sekarang kan udah mulai ada produk yang masuk tuh. Ya. Jadi contoh produk susu gitu. Akhirnya di rumah saya nggak ada kamar yang untuk kayak kamar anak kecil gitu kan. Iya. Nah akhirnya syutingnya di unit di Bogor gitu Bogor, misalnya. Iya. Ya kayak gitu lah. Keren Pak. Pernahkah dalam keseharian Bapak ya, ada momen Bapak harus membatalkan kebersamaan Bapak demi keluarga, demi bisnis gitu Pak? Ya, tidak dipungkiri pasti ada ya Pak. Kala-kala seperti itu ya, karena memang kalau kita lihat banyak urusan tak terduga kalau ini yang datang ya Pak ya. Dan kalau saya sih menyikapinya gini, saya selalu dari awal sama keluarga itu fair. Saya punya kerjaan apa, mereka tahu. Saya nggak tutup-tutupin sama sekali gitu Pak. Jadi saat ada urusan mendadak datang pun, mereka tahu, oh ini pasti penting banget. Kalau nggak mungkin dibatalin seperti itu. Tapi memang ini juga saya mohon maaf nih kalau ada vendor-vendor yang sempat ketemu sama saya juga. Ada beberapa urusan-urusan yang mungkin saat itu lebih mendesak untuk urusan keluarga, ulang tahun, anniversary seperti itu. Pasti saya lebih prefer ke keluarga sih Pak. Kurang lebih gitu. Luar biasa Pak. Ya thank you. Jadi pembelajaran juga nih, saya juga dapat insight juga nih karena Pak Ismet ini luar biasa. Karena saya banyak lihat ya teman-teman developer gitu ya. Mereka itu ya keluarga penting Pak. Maka mereka kalau Sabtu Minggu mereka tidak mau ya. Tapi kan di hari-hari tertentu kan kalau anak tiba-tiba sakit atau kalau ada apa kan mereka kadang-kadang tidak bisa membatalkan yang sudah janji Pak gitu. Betul. Tapi kalau saya lihat Bapak mungkin ya Pak. Wah, langsung sorry ya Pak, kita meeting ditunda ya karena aku mesti lihat anak, begitu gak? Betul sih Pak, kurang lebih kayak gitu. Soalnya saya lihat di satu buku atau satu film gitu Pak ya. Ada orang ditanyain, Pak, Bapak hobi main golf gak sih? Contoh golf ya Pak ya. Dulu. Terus dari beberapa orang yang tanya ini, sebenarnya mereka mau jawabnya gini, saya main golf tuh sebenarnya gak suka-suka banget. Tapi saya senang menjadi orang yang punya waktu luang untuk main golf. Nah itu kan artinya privilege untuk dia gitu Pak. Tapi kalau untuk saya tuh privilege saya adalah saya senang jadi orang yang punya waktu lebih luang untuk bersama keluarga. Itu bedanya sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau Pak Ismet lihat,
seharian saya mungkin yang orang jarang tahu ya, pagi-pagi pasti saya antar anak sekolah. Itu udah kewajiban gitu, walaupun ada supir ya saya tetap antar gitu. Saya nggak pengen nantinya hubungan saya sama anak itu jauh Pak, karena memang saya mungkin Pak Ismet juga tahu lah, di Mas Group itu kan sebenarnya kan banyak shareholder lainnya gitu Pak. Tapi sebenarnya waktu Bapak saya diriin ini bersama teman-temannya tuh, nama MAS itu sengaja dari inisial nama saya sebenarnya Pak. Iya. Tapi itu awal-awalnya temennya mungkin nggak ada yang tahu tuh, kayak wah apaan nih? Oh ternyata M-nya apa? Muhammad Adi Guna Sosiawan. Muhammad Adi Guna. S-nya? Sosiawan. Oh iya betul. Gitu. Jadi temennya awalnya mungkin nggak tahu, lama-lama wah bisa-bisaan aja nih nama anaknya gitu. Nah ternyata hal gitu kan dipikirin sama bapak tuh. Akhirnya semua cucunya sama semua tuh Pak, MAS semua, anak saya MAS, terus anak saya punya ponakan juga MAS juga. Jadi memang bisnis ini bisa mungkin dimasukkan ke dalam keluarga. Dan memang di Mas Group sendiri selain saya nih Pak, itu family business sebetulnya. Jadi foundernya ada bapak saya, ada Pak Amin. Pak Amin juga punya anak di situ, ada ponakannya juga di situ. Satu lagi juga Pak Teddy juga. Kebetulan semuanya itu menjadi keluarga besar. Awalnya 3 keluarga, akhirnya sekarang jadi keluarga besar seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa terus bersama-sama ya Pak. Iya betul. Kadang-kadang waktu kecil bersama-sama sudah gede berdiri sendiri-sendiri gitu Pak ya. Itu dia Pak. Jadi balik lagi kenapa saya bilang ayah saya itu perannya penting sekali di sini. Karena saya ngerasa waktu saya kecil itu saya nggak pernah ditinggalin sama bapak saya. Jadi kalau Sabtu bapak saya hobi golf ya saya diajak juga gitu. Kalau misalkan lagi di kerjaan diajak, saya diajak juga. Sekarang saya terapkan ke anak saya supaya nantinya nih Pak, waktu saya udah besar, anak saya sukses nanti, saya nggak dilupain juga sama anak. Iya betul. Iya. Jadi copy paste lah ya. Iya. Jadi maksudnya apa yang baik kita terusin gitu Pak. Iya yang baik dari orang tua. Bapak juga hobi golf? Saya enggak ya? Saya enggak hobi golf. Bapak saya hobi banget golf. Ya Bapak lebih hobi family time. Iya. Saya suka main bola sebenarnya sih Pak. Oh main bola? Iya saya main bola sebenarnya. Berarti kalau ada bola-bola yang seru, piala-piala dunia, pasti Bapak nonton dong ya? Nonton. Nah itu family time-nya berkurang. Makanya saya udah mulai racunin tuh anak wajib suka bola ya. Biar ikut nonton. Biar ikut nonton nantinya. Oke Pak. Nilai apa yang Bapak pegang terkait keluarga dan bisnis? Nilai-nilai apa yang... Oke. Saya juga ada satu ungkapan lah Pak ya, atau satu tagline lah gitu dari satu film juga. Dia tuh tulis moto keluarganya adalah family, duty, honor gitu. Artinya pertama keluarga nomor 1, yang kedua pekerjaan, setelah itu baru honor, maksudnya kehormatan sebuahnya. Jadi 3 hal ini yang saya pegang teguh sih. Jadi kalau misalkan kita pengen punya keluarga yang kuat, pasti kita juga harus punya sesuatu untuk menopang ke keluarga itu supaya tetap berjalan gitu Pak. Kita nggak mungkin menjalankan ini tanpa adanya pekerjaan yang kita lakukan kan. Betul. Jadi kalau untuk pengen bahagiain keluarga ya lu kerjanya benar. Kalau lu pengen keluarga dan kerjaan lu benar ya kehormatan lu sebagai orang jujurnya harus dipertahankan gitu. Jadi family, duty, honor. Wah keren tuh ya, family, duty, honor ya. Iya. Dapat itu lagi tuh insight tuh ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke yang sedikit berat nih Pak. Ketika bisnis itu kan nggak selalu di atas ya Pak, kadang-kadang up and down ya. Ketika down siapa yang support Bapak nih? Siapa saja yang support Bapak nih selain pasti istri lah ya? Karena tempat curhat ya, siapa lagi yang Bapak suka? Jadi kalau saya rasa gini Pak, setiap orang yang waktu itu kita ajak senang bareng-bareng, itu pasti nanti saat kita susah adalah orang pertama yang bakal tolong kita gitu Pak. Jadi saya berusaha gimana caranya keluarga itu selalu saya bawa gitu Pak. Jadi memang Pak Ismet tersebut, istri saya gimana, itu pasti kalau lagi down, saya pertama kali cerita ke istri. Iya pasti. Saya cerita juga ke ibu, saya cerita juga ke bapak saya gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau masalah ini saya rasa kalau saya pendam sendiri, itu bakal stres sendiri. Kalau dibawa ke kantor, kadang-kadang gak semua orang peduli sama kita gitu Pak. Tapi saat kita jelasin ke keluarga, apalagi juga bisnis ini dimulai dari keluarga dan akhirnya juga diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Akhirnya mereka ini bakal kasih banyak insight untuk saya sebenarnya gitu. Saya juga pernah baca tuh Pak, ada orang tulis di account X-nya, dia itu waktu umurnya masih 10 tahun, dia nganggap, wah orang tua gue tahu segalanya. Waktu umur 20 tahun nih, udah agak pinter sedikit, dia bilang, orang tua gue tahu apa sih gitu kan. Nah umur 30 tahun waktu itu, enggak, orang tua gue gak tahu apa-apa. Tapi waktu udah umur 40 tahun, oh iya ya, ternyata orang tua gue bener juga. Umur 50 tahun, waduh, coba aja orang tua gue masih ada, gue bakal pakai waktu ini untuk nanya semuanya ke mereka. Nah itu terjadi Pak, dan saya nggak pengen telat di sini gitu. Artinya apa? Saya nggak pengen nantinya, sekarang orang tua saya masih sehat, saya manfaatkan sebaik-baiknya.
Apabila saya punya pertanyaan, saya tanya sebanyak-banyaknya. Apabila nanti saya punya kesuksesan, saya akan berbagi sebanyak-banyaknya juga. Supaya nantinya saat saya punya anak, itu akan menjadi sebuah percontohan yang baik untuk dia. Dan menjadikan value ini, value keluarga yang turun-temurun gitu Pak. Benar-benar family ya. Jadi ke bawah family, ketika menghadapi masalah juga family ke atas ya. Betul. Dari atas sampai bawah dengan cerita, tapi kalau susah mungkin anak nggak boleh dengar. Nggak boleh dengar. Kebetulan belum ngerti juga. Belum ngerti juga. Kalau sampai 1 hari sudah ngerti pun kalau bisa jangan masuk ke anak ya. Betul. Itu juga sih Pak. Saya juga berat buat dia. Seumur hidup saya, bapak saya nggak pernah ngeluh sih. Jadi nggak pernah ngasih tahu itunya. Cuma dia selalu bilang kalau ada masalah ya coba share ke bapak gitu. Soal ke ayah saya. Soalnya memang dari awal ya kita tahu lah ya. Pasti kalau kita cukup terbuka dan merendahkan diri gitu ya, pasti pengalaman mereka bakal sangat berharga lah. Betul. Gitu. Oke Pak, saya dengar Bapak beberapa waktu yang lalu ke Bangkok ya Pak. Oh iya. Itu Betul, ngapain tuh Pak? Jadi sebetulnya ada 2 event Pak Ismet. Jadi mungkin kita sempat ketemu ya Pak di di Indonesian Property Awards waktu kemarin di Ritz-Carlton ya Pak. Kebetulan kan di situ Mas Group menang 3 penghargaan. Jadi Best Interior, Best Arsitektur, sama satu lagi Best Development di low cost nih Pak. Nah kebetulan yang low costnya ini kita di Project Britania Bekasi, kita itu terpilih juga untuk wakilin Indonesia ke Bangkok. Nah, jadi dari situ kita ikutan kontestasi di sana dan kita emang dapat piala juga di situ. Nah, terus satu lagi sebenarnya ada satu acara developer yang skalanya Asia Pasifik namanya ARES. ARES itu Asia Real Estate Summit. Nah, kebetulan di situ ada sekitar 30-an kalau nggak salah Pak ya, pakar-pakar properti dari seluruh Asia Pasifik. Kebetulan saya jadi salah satu perwakilannya dari Indonesia gitu. Kita kemarin ngebahas tentang future homes di Asia seperti apa kira-kira. Jadi narasumber ya? Jadi narasumber, betul Pak. Jadi kebetulan di situ panelisnya saya ada yang dari Jepang, ada yang juga yang mungkin dari Malaysia, dan memang kita sama-sama punya expertise masing-masing. Ada yang influencer, ada yang di divisinya di bidang hukum, ada yang di bidang perhotelan. Kebetulan saya dari real estate gitu Pak. Tadi ada influencer juga ya? Ada. Kalau Bapak kan influencer, real estate. Tadi Pak desain, arsitek juga ya. Betul. Tepat sekali tuh ngundang Bapak untuk bicara. You, Pak. Tapi memang insight saya sih lebih ke hal yang general Pak ya. Gimana kita lihat 2025 ini apa sih yang terjadi? Mungkin challenges yang terjadi di tahun 2024 itu apa? Jadi saya coba terbuka sih, karena memang saya sharing kayak gini kadang-kadang waktu saya lagi ngobrol, saya kepikiran juga, oh iya ya, ada hal ini yang saya belum lakukan gitu. Jadi kadang-kadang berbagi itu, dengan kita berbagi ilmu, ya kita malah tahu sendiri apa yang kurang dari kita gitu. Dapat balikannya juga gitu. Kedepannya nih Pak ya, kedepannya ini di tahun 2025 ini, kira-kira pandangan Bapak masyarakat ini kan 2025 ini kan tahun WC ya, tantangan, tapi juga peluang ya, seperti waktu COVID kan Pak. Betul. Nah ini kan dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Kan bisa berdampak kepada negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Kira-kira pandangan Bapak nantinya nih tahun 2025 orang cenderung nyewa apa tetap beli masih kuat ya Pak? Kalau saya percaya 2025 tuh harusnya jadi tahun titik balik lah untuk Indonesia ya Pak ya. Kita kan memang tahu sendiri 2024 itu pasti tahun politik, di situ nggak akan stabil Pak. Betul. Tapi 2025 pasti dengan pemerintahan yang udah mulai settle, peraturan yang mungkin juga semakin jelas gitu apa yang akan terjadi. Saya rasa developer nih strateginya bakal lebih valid. Kalau sebelumnya mungkin kita pengen bikin strategi ancang-ancangnya, wah ini gimana nih? Jangan-jangan ini buat 3 bulan atau buat setahun. Nah saya rasa kan dengan pemerintahan yang baru terbentuk ini, apalagi juga kita tahu Pak Presiden Prabowo juga bikin program 3 juta rumah Pak ya. Jadi saya rasa sih harusnya keberpihakan untuk developer di sini sudah terlihat nih Pak hilalnya nih Pak. Dan kita harapin juga program-program pemerintah yang cukup bagus untuk menggerakkan ekonomi sebagai ya insentif PPN contohnya, atau mungkin BPHTB itu bisa segera terrealisasikan sih Pak. Soalnya kalau kita lihat gini, secara global memang kita nggak bisa bilang ini baik-baik aja gitu Pak. Tapi kalau kita bicara skala nasional gitu Pak, saya sendiri pelaku di bisnis ini gitu Pak. Saya rasa selama kita punya produk yang tepat, dengan fleksibilitas desain ataupun fleksibilitas konsep yang kita bisa atur sedemikian rupa, harusnya pasar itu masih ada. Jadi gimana caranya kita memainkan kebutuhan seseorang gitu. Karena saya juga baca tuh, kalau nggak salah dari tulisannya Pak Ali Trengada ya, dia sempat bilang dulu itu market di Indonesia itu lebih ke market driven. Jadi artinya kita keluarin barang juga orang beli-beli aja gitu.
Kalau sekarang kita harus supply driven Pak. Artinya apa? Kita harus bikin produk baru, konsep baru, orang beli. Jadi kalau kita lihat juga beberapa developer besar juga melakukan itu ya Pak. Jadi kalau sekarang kita lihat mungkin 5 tahun sebelumnya, mega cluster itu beneran jadi hal favorit. 40 hektar, buka cluster 1, 2, 3, 4. Kita lihat di pengembang besar pun sekarang lebih suka bikin project tuh mungkin walaupun nantinya besar, cuma seakan-akan daerah 3-4 hektar ini jadi satu perumahan. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang baru terus. Karena semakin banyak developer, semakin banyak produk, orang itu makin banyak pilihan. Yeah. Dan orang cenderung lebih mau yang baru dibanding yang lama. Jadi kita pengen kemas ini supaya kayak menarik terus. Gimana caranya produk ini seakan-akan adalah produk yang hot terus gitu Pak. Ya memang sih Pak, kalau saya lihat tahun 2025 memang di dunia tidak baik-baik saja. Yeah. Tapi orang tetap pengen punya rumah ya Pak. Betul, gimana pun. Karena itu bukan secondary, primary ya. Betul. Tapi mereka akan lebih milih kan Pak. Betul. Seperti apa yang saya sukain. Jadi kalau developer hanya jual produk itu yang bisa kalah tuh. Betul. Mesti ngerti pasarnya. Bahkan wilayah juga menentu ya Pak. Betul. Di daerah ini gayanya orang suka seperti ini. Betul. Di Bogor mungkin lebih suka yang terbuka. Iya. Karena udara segar gitu. Di tempat lain di daerah tertentu dekat pabrik gitu ya. Betul. Rumahnya kalau bisa tutup semua. Iya, betul. Beda-beda kalau dibikin semua sama kan nggak mungkin. Nggak bisa terserap. Misal di daerah industri rumahnya terbuka gitu Pak. Wah asap semua. Betul. Jadi memang mesti pinter ya Pak memilah dan juga mengatur strategi yang kita bidik pasarnya seperti apa. Jadi tetap masih besar itu kalau bisa ketemu ya. Kalau saya ngerasa sebenarnya industri kita ini lama-kelamaan ya Pak akan mirip dengan industri mobil, akan mirip juga dengan industri teknologi handphone contohnya. Yeah. Jadi dulu kalau kita lihat handphone yang bagus itu pasti mahal. Yeah. Tapi saat kompetitor itu sudah semakin banyak, makin banyak yang bikin produk bagus, akhirnya manufacturer yang tadinya premium, lama-kelamaan juga mau nggak mau harus turunin marginnya mereka. Karena mau nggak mau mereka harus bikin produk yang bersaing dengan yang lain kan. Betul. Akhirnya yang diuntungkan siapa ya pasti konsumen. Konsumen tadinya mungkin untuk dapat yang sebagus itu gue harus rogoh kocek lebih dalam. Yeah. Tapi kalau kita lihat sekarang gue keluarin yang nggak premium banget juga konsepnya udah bagus, arsiteknya udah bagus, desainnya udah bagus gitu semuanya. Itu bagus sih untuk pasar kita. Kita berkembang lah Pak dalam sisi itu. Mungkin yang kebetulan saya juga arsitek, teman saya juga banyak yang arsitek ya Pak. Industri yang mungkin nggak sadar cukup booming setelah pandemi ya arsitektur dan interior. Semua orang tuh jadi suka home living, suka renovasi, suka bikin rumah baru gitu. Jadi kayaknya ini industri yang bakal bagus banget sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman arsitek dan interior yakin ya ini Pak Ari Guna bilang ini developer yang ngomong. Iya, jadi itu akan terus bertumbuh karena tren akan terus berubah ya. Betul Pak. Karena cara developer menjual juga mesti mengikuti desain yang terbaru, karakter terbaru. Betul. Setelah COVID juga orang pengen situasi yang berbeda gitu. Betul. Jadi arsitek sama interior ya Pak? Interior juga pasti 2025 bakal bagus ya? Bakal bagus Pak. Itu bakal dicari terus ya? Iya betul. Jadi teman-teman yang baru lulus jangan ikut-ikutan panik ya? Iya betul. Situasi ngedrop, wah nanti siapa yang developer mau desain ya? Tetap developer cari terobosan-terobosan baru. Betul. Selanjutnya Pak, hal apa yang diperlukan untuk bisnis bertumbuh dan bisa bertahan di tahun 2025 nih Pak? Kebetulan kita di 2024 di saat ekonomi mungkin kita masih bertanya-tanya Pak ya, bakal stabil atau enggak, pasar bakal turun atau enggak. Kita coba keluar satu produk namanya Arium Park, mungkin Pak Ismet pernah dengar juga ya Pak? Arium Park. Jadi kita coba dengan konsep baru, konsep Korea yang mungkin kita lihat di masyarakat, kebetulan Gen Z dan Millennials nih sangat lekat sendiri sekali gitu ya. Kalau kita bisa sebutkan contoh gini nih Pak Ismet, sekitar 30 tahun yang lalu misalnya zaman saya kecil, saya pagi-pagi pasti nontonnya Doraemon, terus juga mungkin kalau misalnya kita tahu band itu band dari Jepang mungkin gitu, dan mungkin ya kita banyak sekali yang western gitu Pak. Cuma kalau sekarang udah bergeser, dulu orang handphone udah pasti maunya Sony Ericsson, Nokia segala macam. Sekarang handphone udah ke Samsung. Artinya ya mungkin Korea itu udah mulai something new gitu. Digandrungin. Betul. Nah terus mungkin kayak saya bilang tadi Doraemon gitu ya. Dulu saya nonton Doraemon, sekarang anak saya nonton Tayo. Tayo tuh dari Korea juga. Terus dulu mungkin orang ada beauty standarnya seperti apa. Sekarang orang kalau pengen oplas ke Korea. Jadi ujung-ujungnya kita wajib pinter-pinter. Bukan artinya Korea yang terbaik gitu. Tapi saya rasa ini yang harus kita terapkan di semua produk kita. Kita harus tahu sisi uniknya gitu Pak. Jadi kalau kita bilang
2013, 2015 kita bikin rumah, nggak bikin rumah contohnya, cukup jualan brosur itu jualan. 2019 kita bikin rumah contoh, insya Allah bakal laku gitu ya. Tapi 2025 saya rasa konsep desain yang proper dan juga mungkin pembeda dengan produk lain itu bakal berbicara gitu loh. Kalau kita bisa bikin produk yang memang sesuai target market kita, dari harga reasonable, dari lokasi juga cukup bagus, saya rasa ini winning formulanya sih Pak Ismet. Ya kalau dulu kan Pak ya, tadi kan jual tanah, jual konsep laku, show unit laku, ya kan. Kalau Bapak sekarang jual fasilitas dulu. Betul. Sekarang kita laku keras. Sekarang kan duit gede tuh Pak dikeluar di fasilitas dulu kan. Tapi mau nggak mau jadinya Pak Ismet ya. Soalnya kalau kita punya konsep namanya Korean Dreams. Saya rasa kalau kan cuma mimpi di awang-awang orang nggak bisa kebayang gitu. Dan kita juga harus jujur, akhirnya yang beli rumah di kita itu nggak 100% target market kita. Jadi kita kan mikir, oh Gen Z millennials. Ternyata banyak juga yang usianya mungkin dari baby boomers atau generasi setelahnya gitu ya. Itu mereka beli juga. Jadi memang akhirnya saat kita bikin produk yang sangat segmented pun masih ada kemungkinan orang lain yang nggak pernah kita pikirin dia beli juga gitu. Soalnya memang kalau kita lihat by data, kebetulan ini data yang kemarin saya omongin juga di Asian Real Estate Summit ya. Di Indonesia memang home ownership ratio-nya tuh lumayan tinggi, di 81% kalau nggak salah. Tapi nggak boleh lupa, milenial sama Gen Z itu kurang lebih ada 70 sampai 80 juta orang belum punya rumah. Menunggu warisan. Menunggu warisan. Tapi bagusnya untuk kita adalah saya rasa orang Indonesia itu sudah secara kultural menganggap punya rumah itu kayak nikah Pak. Jadi kalau orang bule atau mungkin daerah lain lah ya, Asia Timur gitu ya, mungkin kalau misalkan lulus nggak ada kewajiban, lu wajib nikah langsung ya. Lu wajib punya rumah ya, itu nggak harus. Cuma kalau di Indonesia itu masih kewajiban. Ini sebenarnya salah satu yang penting juga untuk dikasih tahu secara emosional seperti apa gitu. Jujur saya ini waktu lulus kuliah umur 22-23 lah ya, saya tuh langsung stres, gimana caranya saya nikah, gimana caranya saya punya rumah gitu Pak. Nah artinya kan saya orang yang menjadi korban atas stigma kewajiban ini gitu kan Pak. Dan saya rasa di bawah saya mungkin yang sekarang masih usianya 22-23 juga gitu. Wah setiap kali lebaran atau mungkin lagi sinjaan segala macam, kapan nih nikah, kapan nih punya rumah. Itu mungkin jadi sebuah cultural turun-temurun yang akhirnya mengharuskan orang punya rumah. Nah, tapi sekarang masalahnya rumah yang mau dibeli seperti apa? Itu yang kita coba harus pecahkan sebagai developer. Anak-anak Gen Z sekarang kan apa yang dia lihat di Instagram itu yang dia kejar ya. Betul. Itu yang menjadi paradigma mereka kan. Betul. Jadi kalau trennya sekarang ke Korea itu K-pop lah segala macam, orang Korea kalau datang ke Indonesia penyanyi-penyanyi itu kan langsung full gitu kan. Betul. Itu karakter Gen Z tuh Pak ya. Betul, soalnya saya setuju sama Pak Ismet. Saya sendiri ini, sorry ya untuk yang beli di Arium Park ya. Saya sendiri sebelum punya Arium Park, saya tuh bukan fans Korea atau bukan fans K-pop sama sekali. Tapi saya willing untuk belajar apa sih yang kira-kira anak-anak itu suka gitu. Nah, saya rasa developer-developer lain juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk mencapai penjualan yang bagus gitu Pak. Jadi contoh nanti, saya nggak tahu ya 5 tahun lagi Korea mungkin meredup, ada yang baru mungkin dari Taiwan, dari mana. Dari Turki lagi. Dari Turki misalnya seperti itu. Jadi kita mau nggak mau emang harus tetap belajar terus. Kalau dulu mungkin kita jualan rumah yang produk yang sama bakal laku aja. Cuma sekarang competition ini sangat tough. Competition ini sangat padat. Jadi kita emang harus gimana caranya jadi yang paling pintar untuk atasin ini gitu. Ya benar. Ini pertanyaannya agak nyeleneh sedikit nih Pak. Oke, ya Pak. Tahun 2025 ini apakah waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Sebenarnya orang udah tahu ya. Tapi saya mau tanya sama Bapak nih, menurut pandangan Bapak mungkin paradigmanya berbeda nih. Oke. Kalau saya rasa gini, kapanpun pasti kalau memang udah jalannya itu adalah waktu yang terbaik untuk buat bisnis. Tapi saya rasa di 2025 kita harus lebih hati-hati. Hati-hati ya Pak. Kita harus lebih konservatif. Terus yang pasti di 2025 ini research itu harus lebih diutamakan sebelum menjalankan sebuah produk. Melakukan produk. Dulu mungkin kita bisa ya, wah tanah ini bagus gitu. Atau enggak bisnis ini katanya bagus, kita buat ikutan sukses gitu. Sekarang kayaknya udah nggak bisa Pak Ismet ya. Sekarang kita tahu tanahnya, kita pelajarin dulu buat konsepnya, kita bikin FS-nya. Kalau memang udah bagus, itu pun belum tentu laku. Kita harus lihat perkembangan, karena dulu tuh orang suka dengan konsep yang sama bisa lama gitu ya.
Kalau sekarang banyak banget Pak yang bisa dieksplor. Kadang-kadang 1 bulan suka dengan yang klasik, bulan depan udah suka yang kontemporer gitu. Ini yang harus kita persiapkan. Artinya target market itu wajib diperhatikan. Konsep kita wajib kuat dan memang wajib berbeda dengan yang lain. Dan yang terakhir mungkin kalau menurut saya kepuasan konsumen tetap nomor 1. Jadi nama baik itu bakal bikin kita sustain lah di bisnis ini gitu. Untuk yang baru ya mungkin satu sisi itu adalah hal yang baik karena lembaran baru, fresh start itu bagus. Tapi saya rasa walaupun tidak semudah beberapa tahun yang lalu, keuntungan untuk yang pengen bikin bisnis baru di 2025 adalah percontohannya sudah sangat-sangat bagus. Dulu mungkin kita waktu pengen belajar itu butuh waktu sampai 5 tahun untuk tahu formula terbaik. Kalau sekarang kita masuk, kita udah lihat, oh ini bagus di bagian desainnya, ini bagus di bagian mungkin township-nya. Jadi untuk belajar tuh bisa diakselerasi lah Pak. Jadi cukup waktu setahun tapi udah jadi expert gitu, kurang lebih gitu. Kelihatannya nih ya teman-teman ya, untuk tahun depan tadi apa arsitek, interior design ya. Riset juga penting Pak ya. Betul, riset juga penting. Jadi walaupun kita insting kita kuat bahwa ini laku, riset udah belum? Belum. Betul. Riset dulu. Betul, ya kan? betul. Ketika di riset baru kita juga mesti tetap adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ya Pak ya. Betul, betul. Ini mungkin saya spill sedikit nih Pak Ismet, kita kan memang sinergi lah ya, nggak ada kompetitor di sini. Kolaborasi. Jadi, kolaborasi semuanya. Jadi mungkin kayak Arium Park Pak, di fase 1 kita buat Korean Village. Jadi unsur Koreanya tuh udah kuat banget. Tapi mungkin di fase 2 kita nggak bisa pakai yang sama lagi. Kita lebih modern mungkin. Nanti di fase 3 kalau ternyata yang lebih suka sama yang lebih ke tradisional lagi ya kita balik lagi. Kita ikutin pasar gitu. Jadi ini juga satu yang kita lakuin dan mungkin ini sedikit buka dapur Mas Group lah Pak. Kita ini tim arsitek di internal kita banyak. Jadi sekarang desain kita itu majority-nya desain sendiri Pak. Desain sendiri. Iya, jadi maksudnya kita emang udah hire arsitek-arsitek bagus supaya nantinya kita bisa bergerak lebih cepat. Soalnya kadang-kadang kalau kita hire arsitek luar, mungkin memang satu sisi ada kepuasan tersendiri lah Pak. Tapi untuk merubah secara cepat itu ada waktu. Meeting seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu ada gap waktu yang mungkin kita nggak bisa cepat di situ. Kalau sekarang kita udah coba, kita dalam waktu 1 minggu bisa bikin 5 tipe rumah. Dalam 1 minggu. Kita coba tes pasar, kita liatin ke marketing, ini oke atau enggak. Kalau mereka oke kita go, kalau enggak kita buat lagi. Jadi sekarang kita ini punya bank. Banknya bukan nyimpen duit, bukan nyimpen apa-apa. Kita nyimpen desain. Dari denah, tampak, konsep kita udah ada gitu. Jadi once kita butuh, kayaknya sekarang lagi oke nih klasik, atau enggak mungkin lagi yang ya vernakular atau yang lain lagi oke nih. Kita udah punya tipe-tipe tinggal keluarin aja gitu Pak. Walaupun ntar akhirnya ada final touch terakhir lah yang untuk bikin jadi semakin sempurna gitu. Jadi teman-teman developer sekarang mesti hati-hati nih. Jangan, dunia udah berubah ya Pak? Berubah Pak. Jadi nggak bisa tanah bagus bangun ya kan, laku ya kan. Harga murah ya kan, harga murah akhirnya rugi ya Pak ya. Betul. Karena harga bahan bangunan naik terus ya Pak. Naik terus. Jadi, tapi ya kita nggak bisa pungkirin lah Pak. Developer besar ya pasti punya privilege itu. Betul. Artinya lokasi mereka udah pasti bagus, terus juga mungkin harga perolehannya waktu itu masih oke banget juga. Jadi bisa bikin yang ya mungkin tetap laku lah dijual dengan seperti apapun. Tapi kita juga nggak boleh lupa. Mungkin dulu developer besar belum terlalu perhatiin desain secara mendetail. Cuma kalau diperhatiin 2 tahun 3 tahun terakhir, wah mereka udah mulai masuk sana tuh. Jadi untuk developer yang menengah atau mungkin baru start gitu Pak ya, ini alarm juga nih. Developer besar udah mulai peduli banget nih sama hal seperti ini nih. Kita nggak bisa sebutin brandnya lah, cuma mereka ngeliat, wih dulu mereka nggak perhatian sampai segini, sekarang udah bagus banget ya dia ini. Jadi untuk developer yang mungkin butik developer yang suka ngedesain segala macam, itu ada ya mungkin alarm lah Pak. Kita harus lebih hati-hati dan mungkin kita lebih jago lagi lah di situ supaya kita tetap bisa punya market. Tadi kan kita bilang kita zaman sekarang bersinergi ya. Apa makna sinergi buat Pak Diguna? Sinergi atau kolaborasi mungkin ya Pak kolaborasi. Ya. Kalau kolaborasi sih itu kan kalau kita lihat dari bahasa Yunani kalau nggak salah Pak ya, ko-nya itu dari komnya itu kalau nggak salah artinya with, bersama gitu. Sama satu lagi laborate kan labor, bahasa Inggris juga bekerja bersama gitu. Saya rasa setiap manusia tuh punya kelebihan. Setiap orang tuh punya satu nilai jual dalam dirinya nggak punya orang lain punya. Dibanding kita berantem ya kenapa kita nggak bareng-bareng. Dan saya juga punya satu quotes yang memang saya pegang banget nih dari William Shakespeare ya. Mungkin Pak Ismet pernah dengar lah.
kata-katanya gini, a jack of everything is master of none, but often wise is better than a master of one. Artinya apa? Kalau kita jago dalam banyak hal gitu ya, pasti kita bukan master dalam bidang tersebut. Tapi seringkali orang yang gak master ini tapi bisa banyak hal, itu lebih baik dibanding orang yang masterin hal tapi cuma satu. Itu yang pertama. Terus disambungin sama quotes-nya Bruce Lee kalau gak salah. Yang dia bilang, saya gak takut sama orang yang latihan 1 tendangan, 1000 tendangan 1 kali gitu. Saya lebih takut sama orang yang latihan 1 tendangan 1000 kali. 1000 kali. Nah, habis itu saya pikir lagi, gimana 2 quotes ini bersatu, ini kan kontradiktif gitu kan. Jadi jack of everything tuh penting kalau menurut saya. Soalnya kenapa? Kalau saya ketemu sama orang yang latihan 1 tendangan itu 1000 kali, saya gak pengen jadiin dia musuh. Saya harus jadiin dia teman saya. Buat apa saya jadiin dia itu kalau saya bisa ketawarin, oh lu jago di bidang ini, ayo bareng gue yuk. Lu jago di bidang ini, yuk bareng gue yuk. Akhirnya saya yang tadi cuma bisa sedikit-sedikit, saya bisa koneksiin orang-orang yang memang ahli di bidang itu sampai bikin satu produk yang mungkin gak terpikir sebelumnya gitu Pak Ismail. Betul, jadi penting juga ya. Penting makna berkolaborasi ya. Kalau zaman dulu kan sendiri-sendiri, individual kan. Betul. Ya kan sekarang kolaborasi itu apa yang kita punya, apa yang kamu nggak punya, yuk kita bikin sih, kita jadi kekuatan ya. Betul. Kayak saya ada teman Pak Ismet, dia itu arsitek muda lah. Kemarin juga rumah dia baru jadi salah satu rumah desain terbaik ini rumah pribadi ya Pak, bukan perumahan ya. Dia baru jadi desain terbaik yang diakuin sama IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, bayangin kalau misalkan saya bilang gini, wah dia jago jadi arsitek, gue harus jago juga deh. Saya butuh waktu berapa lama dan ngorbanin waktu developer saya untuk jadi seperti itu. Ya dibanding itu mendingan kayak gini kan. Oke, lu ikut bareng gue yuk. Lu desain juga, kita bikin desain terbaik. Tapi ini ada penghargaan lain nih di Asian Property Awards. Akhirnya menang. Mereka yang desainin tuh Pak. Kayak gitu sih Pak kurang lebih konsepnya. Itu makna kolaborasi ya. Betul. Apa harapan Bapak untuk pemerintahan yang baru saja terbentuk ya? Ya, kalau saya sih pada dasarnya gini Pak. Kita ke pemerintah itu sangat butuh support dari kebijakan-kebijakannya Pak. Artinya gini, saya mungkin Pak Ismet, saya pernah cerita juga, kita ini base-nya dari pengembang perumahan subsidi ya Pak ya. Dulu itu waktu kita bikin perumahan subsidi, mau gak mau peraturan pemerintah per tahunnya, kuota pemerintah per tahunnya itu jadi sangat krusial untuk perkembangan bisnis kita. Dan saya rasa walaupun sekarang kita udah naik ke level middle lah gitu Pak, kita rasa dari middle up maupun yang di situ punya perasaan yang sama pemerintah nih. Kita butuh kepastian. Artinya kalau sekarang dari awal punya program ini tolong dijabarkan sejelas mungkin di kertas, di sebuah kertas, dan akhirnya kita punya rencana jangka panjang gitu. Karena kalau misalkan contoh kayak kemarin kan insentif PPN 6 bulan, lalu diperpanjang lagi 6 bulan. Itu kadang-kadang ketidakpastian itu yang bikin developer jadi agak takut kan ya Pak. Soalnya kalau kita boleh jujur, untuk bangun rumah dalam waktu 12 bulan itu mungkin. Tapi margin of error supaya rumah ini nggak jadi juga masih ada gitu Pak. Cuma kalau sekarang kita lihat kan sekarang kan pemerintahannya berkelanjutan, lalu juga masanya masih ada sekitar 4,5 tahun lagi gitu Pak ya. Ini waktu yang panjang untuk bikin kebijakan yang mungkin lebih stabil gitu Pak. Ya kalau kita sih maunya gini, oke, selama Prabowo dipegang Indonesia nih Pak, 5 tahun free PPN untuk perumahan. Nah itu kan yang kita harapin ya Pak. BPHTB untuk first time buyer pasti gratis. Nah itu mungkin bakal menjadi stimulasi penting untuk perkembangan kita. Kan kita juga tahu ya Pak, saat kita bangun perumahan itu seluruh bidang bisnis pasti kita sentuh gitu. Dari awalnya beli tanah, nyambungin listrik, nyambungin air, bahan material, kontraktor, arsitektur, itu semuanya bersangkut paut gitu. Jadi saat kita menghidupkan satu dunia properti ini, bisnis properti ini, pasti yang lain imbasnya juga bakal bagus gitu. Kalau dibilang ekonomi lesu, menurut saya mungkin enggak. Selama kita punya produk yang bagus dan kebijakan yang bagus, gitu sih Pak. Ya Pak, jadi memang kita berharap pemerintah ini konsisten ya Pak. Dan juga jangan habis ini berubah sehingga developer bukan hanya properti ya, tentu seluruh total ekonomi ya. Betul. Jadi mungkin kita berharap pemerintah jangan hanya bikin kejutan ya. Betul. Kejutan tapi berkesinambungan ya. Betul. Soalnya kadang-kadang kan kita bisa bilang kementerian di Indonesia ini kan sama-sama punya tugas yang berbeda, cuma kadang-kadang di lahan yang sama gitu Pak. Contoh, saya sangat mengerti nih kalau misalkan untuk menciptakan swasembada pangan kita butuh
lahan sawah yang cukup banyak gitu ya Pak. Tapi di sisi lain kalau kita lihat sebagai pengembang, kita juga tahu 3 juta rumah itu untuk ngebangun nggak mudah ya Pak ya. Nggak mudah. Nah kalau misalkan kita punya waktu nih, anggaplah sampai pertengahan 2025, kita sinkronkan tuh, kita bikin one map system di Indonesia. Mana lahan yang memang bakal jadi perumahan, mana lahan yang bakal jadi sawah. Tapi kalau kita lihat, kita harus fair. Kalau memang kawasan ini dari Pemdanya memang untuk perumahan, ya udah Pemda harusnya lebih tahu ini lahan untuk apa gitu. Dan untuk pertanian ya kita bakal hidupkan, tapi di tempat yang memang dari awalnya adalah tempat untuk pertanian. Seperti itu sih Pak. Kepastian lah nomor satunya. Ya, kepastian dan berkesinambungan. Sekarang kita masuk ke sesi 2, mitos atau fakta nih Pak. Oke Pak. Keluarga dan bisnis tidak bisa dijalankan bersamaan. Harus memiliki prioritas. Ini mitos atau fakta Pak? Kalau menurut saya ini mitos. Mitos. Karena selama ada balance dari family sama dari bisnis sendiri, saya rasa keterbukaan itu adalah jalan untuk menyatukan keduanya gitu Pak. Dan saya rasa keluarga yang kuat akan membuat bisnis yang kuat juga gitu. Bisnis di tahun 2005 akan semakin terpuruk nih Pak. Saya rasa ini mitos juga ya, mitos juga Pak. Karena kalau kita lihat daya beli ada sebenarnya, cuma bagaimana kita ngebungkus produk kita, bagi kita mengemasnya, kalau itu menjadi sesuatu yang akan dibutuhkan sama pasar, pasti bakal laku juga. Apapun bisnisnya ya Pak. Tahun 2025 bukan saat yang tepat untuk memulai bisnis baru. Ini mitos atau fakta Pak? Kalau menurut saya ini juga mitos ya Pak ya. Karena saya rasa peluang bisnis harusnya di tahun 2025 secara itu bakal tetap berkembang sih Pak. Soalnya kita rasa sekarang ini udah eranya semua itu bisa dipelajarin lewat Google. AI juga ada semuanya gitu ya Pak. Jadi dulu mungkin untuk start a bisnis itu adalah proses yang panjang, jatuh bangunnya bakal banyak, dan memang kita ini margin of error masih tinggi. Kalau sekarang dengan percontohan yang segitu luar biasanya, selama dengan riset yang oke dan juga punya target market yang jelas, pasti bagus juga bisnisnya. Riset ya? Research. Arsitek, interior design, riset. Jadi kalau mau sukses riset ya. Oke Pak, yang terakhir nih Pak. Pak Adi Guna bisa sharing closing statement Bapak untuk teman-teman yang lihat YouTube ini Pak. Untuk semuanya yang nonton video ini, saya harap video ini bisa inspirasi ya Pak ya. Karena value yang saya coba tegaskan adalah keluarga dan juga pekerjaan adalah suatu bidang yang memang bisa kita satukan. Selama kita ini serius untuk ngebuat keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang memang memotivasi, dan keluarga yang suportif untuk bisnis kita. Jadi saat kita memulai suatu bisnis, akhirnya ini nggak bakal bisa terpisahkan juga dengan keluarga, karena waktu cuma punya satu waktu ya Pak ya. Dan nantinya saat kita memulai suatu bisnis, kolaborasi juga akan menjadi sangat penting. Karena yang saya bilang tadi adalah kita ini nggak bisa menjadi ahli dari banyak hal gitu. Jadi kita dibanding menjadi musuh, lebih baik menjadi teman. Dan lebih baik lagi apabila partner bisnis kita menjadi keluarga kita sendiri. Seperti itu mungkin. Wah, luar biasa nih Pak Adi Guna. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah hadir di SOS Podcast. Semoga thank you banget Pak. Tahun 2025 Bapak semakin sukses ya. Amin. Bukan hanya bertahan tapi lebih sukses dengan inovasi-inovasi yang Bapak sudah canangkan ya, sudah plan saya lihat ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Thank you banget Pak Ismet. Oke Pak Adi, terima kasih untuk waktunya. Thank you banget Pak Ismet. Sudah datang ke SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari King Coil Pak. Wah, terima kasih banyak Pak. Supaya tidurnya bisa lebih pulas ya Pak. Lebih pulas Pak.